Seputar makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Ada restoran, rumah makan, ataupun orang-orang yang berjualan makanan dengan sistem makan sepuasnya, ambil sendiri, dan bayar seikhlasnya atau serelanya. Terlepas dari apa motifnya atau apa penyebabnya, mereka menerapkan cara seperti itu. Pertama-tama tentunya patut kita berikan apresiasi bahwa mereka mempunyai ide atau niat seperti itu, terutama niat membantu orang lain dan yang bersangkutan mampu melakukannya. Ada yang melakukannya karena usaha yang dilakukannya sebagaimana biasa, sebagaimana pada umumnya orang melakukan, tidak memberikan keuntungan. Mereka rugi selama sekian bulan, restorannya kurang laku. Tentu ada beberapa penyebab, misal makanan atau masakannya kurang memenuhi selera, atau mungkin kurang enak, harganya sedikit mahal, tempatnya kurang strategis, dan mungkin karena usahanya itu belum dikenal oleh banyak orang, dan lain sebagainya. Kemudian atas ide dari orang lain, yang bersangkutan disarankan untuk mengubah sistem jualannya, yaitu dengan menggunakan cara makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Ternyata hal tersebut kemudian bisa memberikan keuntungan. Bahkan ada orang yang bersimpati dengan menyumbangkan sebuah lemari es layak pakai untuk dimanfaatkan. Ada juga motif lain, yang bersangkutan memang mempunyai niat mau membantu sesama, lebih-lebih di masa pandemi seperti sekarang ini. Banyak orang yang mengalami kesulitan hidup, jangankan kebutuhan papan dan sandang, kebutuhan pangan sehari-hari pun mereka sulit memenuhinya. Dengan adanya kondisi seperti itulah yang menimbulkan niat seseorang untuk mau membantu orang lain yang membutuhkan. Tidak hanya orang yang berkecukupan saja yang mempunyai kesadaran untuk membantu orang lain, tapi ada juga orang-orang yang karena pemahaman agamanya baik, mereka percaya bahwa Yang Maha Kuasa tidak menutup mata kepada umatnya yang menebar kebajikan. Mereka menyerahkan atau pasrah dengan hasil usaha yang dipilihnya itu kepada Tuhan. Dan orang yang lainnya lagi paham bahwa barang siapa berbuat karma baik, maka kondisi yang akan mengikutinya kemudian adalah kebahagiaan atau kemudahan dalam menjalani kehidupannya. Rezekinya akan selalu ada seiring dengan perbuatan baik yang senantiasa dilakukannya. Dalam masa sulit seperti sekarang ini, di masa pandemi, membuat banyak orang sadar akan perlunya menebar kebajikan adalah merupakan kesempatan baik untuk membantu orang lain, suatu niat yang mulia. Membantu orang lain yang mengalami kesulitan itu, pahala atau buah karma baiknya yang akan dipetik lebih besar dibanding membantu orang yang kondisinya lebih baik, karena mereka menebar benih di ladang yang subur. Apalagi kalau benih tersebut selalu dirawat dengan baik, yaitu dengan tetap berperilaku baik, tetap berpositif thinking. Dengan adanya rumah makan atau yang jualan di pinggir jalan dengan menggunakan cara makan sepuasnya dan bayar serelanya itu, membuat banyak orang terharu dan mungkin merasa malu dengan kondisinya yang lebih baik. Mengapa tidak mampu melakukan hal yang sama atau yang serupa, yaitu membantu sesama? Maka inilah sebenarnya pelajaran yang nyata di dalam kehidupan ini, pelajaran hidup yang sebenarnya, pelajaran buat mereka-mereka yang jeli melihat keadaan dan peluang, suatu bahan ajaran bagi yang sadar dengan seluk-beluk kehidupan ini, yang mana akhir-akhir ini banyak ditinggalkan orang, tidak dihiraukan lagi oleh orang, tidak dilirik lagi. Mereka malah sibuk mengejar keuntungan sendiri, mengejar keuntungan duniawi dengan segala cara, yang mana dapat dikatakan sebagai melupakan inti dari ajaran agamanya sendiri. Praktek penyediaan makan sepuasnya, bayar seikhlasnya itu juga bukan tanpa efek atau
tanpa masalah yang menyertainya. Pasti ada saja yang tidak senang. Mereka dianggap sebagai pesaing. Oleh karena itu, ada juga pelaku sistem makan sepuasnya bayar seikhlasnya yang membeli jualan dari pedagang sekitar yang kemampuannya ada di bawah. Tempenya, tahunya dibeli untuk dijual lagi dengan cara bayar seikhlasnya. Jadi mereka itu bekerja sama. Yang kuat membeli dagangan yang lemah. Rumah makan yang menerapkan bayar seikhlasnya itu ternyata sudah lumayan banyak. Mereka ada di kota-kota seperti Jakarta, Jember, Kudus, Solo, Jogja, dan lain-lain. Di Pontianak ada penjual nasi kuning dengan lauk pauk yang lengkap yang menerapkan bayar seikhlasnya. Mereka melakukannya seminggu sekali pada pagi hari di acara Car Free Day. Banyak orang yang merasa nyaman dan terbantu dengan cara seperti itu. Di masa pandemi seperti sekarang ini, memang ada lumayan banyak masyarakat bukan dari kalangan yang berpunya yang tergugah hatinya untuk membantu yang lain. Rumah makannya menerapkan makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Mereka juga mempunyai harapan untuk bisa bersedekah sama-sama atau membantu orang lain yang membutuhkan secara bersama-sama. Berlomba-lomba berbuat baik di masa pandemi. Mereka ada juga yang mempunyai karyawan tanpa dibayar, karena karyawan-karyawan tersebut mempunyai niat yang sama, yaitu ingin membantu orang lain. Disediakan makan gratis buat kaum duafa. Di masa pandemi ini ada juga kan yang bagi-bagi nasi bungkus di jalanan, bagi-bagi sembako dan lain-lain yang dilakukan oleh orang-orang yang tergugah hatinya, dilakukan oleh yayasan atau organisasi-organisasi yang ada di masyarakat. Sasaran mereka semua itu umumnya sama, yaitu yang paling membutuhkan bantuan, seperti kaum duafa, tukang becak, penyapu jalanan, ojek online, pengamen, dan lain-lain. Pengaruh dari praktek membantu orang lain itu ada banyak. Ada pengaruh baik dan ada pula pengaruh buruknya. Khususnya untuk makan sepuasnya bayar seikhlasnya, pengaruhnya antara lain adalah membuat orang terharu dan sadar akan pentingnya berbuat kebajikan. Mungkin rumah makan lain bisa menurunkan harganya, sebab kalau tidak maka jualan mereka tidak akan laku, karena pastinya orang akan nyaman kalau makan di rumah makan yang murah. Mereka ini yang tidak nyaman dengan rumah makan yang menerapkan makan sepuasnya dan bayar seikhlasnya, karena tidak ada standarnya, karena ada yang tidak tahu diri, karena gratis ada yang mengambil makanan tanpa ukuran, sehingga makanan tak termakan semuanya. Itu kan mubazir, mengambil makan tanpa ukuran, padahal kalau kurang kan bisa tambah. Yang membuat rumah makan cepat tutup karena makanan hampir habis, karena ada yang mengambil makanan double-double, tak termakan, tak tersentuh sama sekali. Tapi kan siapa yang mau makan makanan yang tak tersentuh tersebut? Hal-hal seperti itulah yang membuat orang lain yang mau makan menjadi tidak nyaman. Dari video ini saya menghimbau buat orang-orang yang berkecukupan, kalau belum, cobalah membantu orang lain yang sangat membutuhkan. Bantuan Anda tersebut tidak akan hilang. Itu sama dengan menabung. Menabung di akhirat, menabung kebajikan. Suatu ketika Anda sendirilah yang akan memetik buahnya, bukan orang lain yang tidak berhak. Hukum alamnya begitu, atau orang lain biasa menyebutnya sebagai hukum Tuhan. Perbuatan bajik itu akan melemahkan buah perbuatan buruk. Makanya banyak-banyaklah berbuat kebajikan. Apapun itu wujudnya, silakan saja, agar tiada kesempatan penderitaan menghampiri. Anda yang berkecukupan, sisihkanlah 25% dari pendapatan Anda untuk orang lain, untuk masyarakat atau peristiwa atau yayasan yang sangat membutuhkan bantuan Anda. 25%-nya lagi untuk mengembangkan usaha Anda yang Anda tekuni selama ini. Dan yang terakhir, yang 50% silahkan dinikmati bersama keluarga. Jika prinsip ini yang Anda lakukan, percayalah ke depan dan seterusnya
Anda tidak akan pernah mengalami kesulitan yang berarti. Alam, lingkungan, atau situasi dan kondisi akan bersahabat dengan Anda, bersama dengan Anda. Begitu juga buat rumah makan penyedia makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Kalau Anda untung, 25% keuntungan itu buat orang lain. Kalau Anda rugi, rugilah sebesar 25% saja. Yang rugi ini adalah buat orang-orang yang sudah berkecukupan. Rugilah maksimum 25% dari pendapatan Anda dari usaha yang lain. Ya, begitulah kira-kira prinsipnya. 25% tersebut adalah merupakan jumlah yang Anda keluarkan buat pihak lain. Buat orang Islam, target 25% itu sudah termasuk zakat, fitrah, sedekah, dan lain-lain. Total 25%. Kalau Anda artis, pengusaha, direktur, dan lain sebagainya yang sudah berkecukupan, sumbangkanlah 25% pendapatan Anda untuk membantu orang lain. Ingatlah kehidupan atau keadaan berikutnya setelah mati, agar Anda tetap bahagia. Nah, demikianlah uraian dalam video ini yang berjudul seputar makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video lain di channel ini yang berisi pengetahuan yang baik dan menarik, dan berisi hiburan juga, sehingga selain bermanfaat juga tidak membosankan untuk ditonton. Akhirul kata, kiranya Anda semua berbahagia. Semoga. Sini maju. Kamu masih suka ngamen nggak? Masih. Kapan itu? Ya tiap hari. Tiap hari di mana? Di pasar. Pasar mana? Pasar Sekareng, pasar Rabuaya, pasar Palmerah, Terus pasar Jalur. Ya udah gitu-gitu aja sih. pendapatan ngamen masih lumayan? Lumayan. Lumayan. Ya. Wur.